Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-haditsus sadis ashar. Alhamdulillah, ini adalah hadis yang ke-16. Masih panjang perjalanan kita ya sampai selesai, tapi tidak masalah. Semangat terus sampai hadis selesai. An-nahyu 'anil ghadab. Larangan marah-marah. Larangan marah-marah. Saya baca hadisnya dulu seperti biasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lagi-lagi perawi yang sama sebagaimana beberapa hadis-hadis sebelumnya. Bagi teman-teman yang penasaran perihal siapa beliau, silahkan cek di hadis di mana saya pertama kali menyebutkan tentang Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan ada di sana. Merupakan seorang sahabat sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, sampai beliau berani menjuluki Rasulullah sebagai khalili, kekasihku, sahabat terdekatku begitu. Anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa seseorang itu? Sekiranya para ulama menyebutkan ada dua versi ya. Versi yang pertama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini adalah Abu Ad-Darda. Ad-Darda. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua menyatakan ini adalah Jariyah ya, Qudamah. Ya, ada dua versi. Versi pertama bilang Abu Darda, versi kedua bilang Jariyah ibn Qudamah. Lanjut. Apa yang dikatakan oleh lelaki ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau berkata, "Ausini, ya Rasulullah, tolong berikan saya wasiat." Wasiatnya berupa apa? Ya bebas, bisa saja mungkin berupa benda, hadiah tertentu, atau mungkin nasihat. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali memberikan nasihat. Dan ini kebiasaan para sahabat waktu itu. Mereka seringkali tiba-tiba mungkin kepikiran sesuatu dan ingin mendapatkan titah yang begitu luar biasa dari Rasulullah. Akhirnya datang ke Rasulullah dan secara random mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong berikanlah saya wasiat." Berikanlah saya wasiat. Dan ini yang biasa terjadi oleh kalangan para salafun salih. Ini yang biasa terjadi di antara kebiasaan para ulama, para tulabul ilm yang kami temui. Mereka datang ke kiai, mereka datang ke guru-guru, kemudian meminta nasihat. Kira-kira nasihat apa yang bisa disampaikan kepada saya? Sama seperti sahabat ini. Banyak sekali sahabat-sahabat waktu itu yang datang ke Rasulullah untuk meminta wasiat, untuk meminta nasihat. Sampai ada satu kitab yang mengumpulkan wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min wasayar Rasul. Kalau nggak salah gitu nama kitabnya, saya lupa. Intinya itu adalah kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana isi muatan kitabnya adalah hadis yang berkenaan dengan wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini, anggap aja Abu Darda ya. Abu Darda ini pendapat yang lebih kuat by the way. Belum saya mention tadi ya. Ini adalah pendapat yang lebih kuat. Abu Darda, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong berikanlah saya nasihat." Rasulullah menjawab, "La taghdab." FYI, kembali lagi ke bahasa sebelumnya. Sahabat di zaman Rasulullah kan sebagaimana saya sebutkan tadi, mereka seringkali meminta wasiat kan. "Ya Rasulullah, ausini." Ya Allah, berikanlah saya wasiat. Berikanlah saya nasihat bahasanya. Rasulullah selalu menjawab dengan jawaban yang berbeda antara para sahabat. Rasulullah
selalu menjawab dengan jawaban yang berbeda di antara para sahabat. Mengapa begitu? Dibahas oleh para ulama, alasannya adalah agar nasihat yang disampaikan sesuai dengan kebiasaan para sahabat. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sahabat tersebut. Dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita sebagai umat Islam secara general, secara keseluruhan. Sama sebagaimana nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perihal amalan terbaik. Teman-teman pasti sering banget mendengar bahasan Rasulullah mengenai sesungguhnya amalan yang paling baik di sisi Allah adalah bla 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 bla. Salah satunya di dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan amalan yang paling baik adalah as-salatu fi waqtiha, salat pada waktunya. Kenapa Rasulullah bersabda seperti itu? Ya, agar orang-orang atau mungkin sosok sahabat yang dihadapi oleh Rasulullah butuh terhadap nasihat yang seperti itu. Ada sahabat lain yang dijelaskan dengan cara berbeda lagi oleh Rasulullah. Inna ahabbal a'mali ila Allah azza wa jal. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa ya? Adwamuha wa inqal. Nah, contohnya amalan yang istiqamah, yang dilakukan sepanjang waktu, yang konsisten walaupun sedikit. Ya berarti sahabat itu butuh sama nasihat Rasulullah yang seperti itu. Di dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya amalan yang terbaik adalah ketika engkau memasukkan rasa bahagia ke dalam hati saudaramu. Dan banyak hadis-hadis yang serupa. Kenapa nasihatnya berbeda tapi konteksnya sama? Konteks apa? Konteks bahwasanya itu adalah amalan yang terbaik. Karena Rasulullah berusaha menyesuaikan dengan siapa Rasulullah berbicara. Indah sekali metode retorika Rasulullah SAW. Lanjut, ketika Abu Darda bertanya kepada Rasulullah, berikanlah saya wasiat, dijawab oleh Rasulullah, qal la taghdab, jangan marah, jangan suka marah. Faraddada miraran. Kemudian Abu Darda bertanya kembali, mengulang lagi pertanyaannya beberapa kali. Qal, lagi-lagi Rasulullah menjawab apa? La taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Penjelasan hadis tersebut menunjukkan bahwasanya hakikat atau asal dari rasa marah itu tercela atau tidak baik. Maka dimaksud dalam hadis ini setidaknya mengandung dua unsur. Yang dibahas oleh para ulama mengandung dua unsur. Unsur yang pertama adalah ketika teman-teman marah, diam. Atau berusaha untuk ditahan emosinya. Unsur yang kedua adalah ketika jauhi ibta'id ya an mawatinil ghadab. Jauhi berbagai macam hal yang bisa bikin kamu emosi. Salah satu di antara beberapa caranya mungkin gak usah baca komen. Ya, ada beberapa orang gak usah buka Twitter, gak usah buka ini itu dan sebagainya. Jadi kayak ya sudah, diamkan saja. Atau hindari berbagai macam penyebab seseorang itu bisa menjadi emosi dengan cara menjauhinya. Ya, menjauhinya. Oh, saya kalau ke sana emosi, pergi aja. Ya sudah. Atau salah satu bentuk contohnya, kamu gak suka sama orang, daripada kamu menzalimi dia, daripada kamu mencaci dia, jauhi aja. Jadi setiap kali kamu ketemu sama dia, kamu hindari aja. Dan agar kamu tidak sampai ke taraf yang lebih jauh, doakan dia agar mendapatkan hidayah. Selesai. Begitu. Sehingga bahasan mengenai jangan marah ini, hakikatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu fokus kepada tindakan yang terjadi apabila kamu marah, bukan apa yang ada di dalam hati kamu. Karena orang itu pada hakikatnya gak bisa mengendalikan apa yang di dalam hatinya. Kadang-kadang ada orang emosi cuman gara-gara ngeliat kucing. Ada orang emosi cuman gara-gara ngeliat anak kecil. Ada orang emosi cuman gara-gara ngeliat ada orang pakai baju dengan warna yang tidak dia sukai. Dan dia tidak bisa mengendalikan itu. Ya emang kesal aja tiba-tiba. Sehingga yang dimaksud di sini bukan emosi yang ada di dalam hati kamu. Tapi yang dimaksud adalah apa yang kamu lakukan setelah kamu emosi. Apakah kamu akan caci maki? Emang gila aja tuh.
Orang ada ya sekarang pakai baju begitu, jelek banget. Apa sih? Nah, itu tindakan yang terjadi setelah kamu emosi tadi, itu yang perlu kamu kontrol. Memang manusia itu setidaknya terbagi menjadi 4 bagian. Manusia itu terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, orang yang cepat marah, tapi orang yang cepat reda. Ini saya, ini gue banget ini. Cepat marah, tapi cepat reda. Sekali disenggol, marahnya di dalam hati itu kayak buh. Tapi tunggu 10 menit, 15 menit, tiba-tiba kayak biasa aja. Ngapain ya aku tadi marah? Setersinggung. Saya itu gampang tersinggung. Mau orang itu ngata-ngatain saya dengan perkataan yang biasa saja atau tidak, atau bahkan parah banget. Ada saya menemukan beberapa orang-orang yang ngomong ke saya itu dalam tingkatan yang parahnya luar biasa. Tapi dalam kayak 5 menit, 6 menit, 7 menit, saya luluh gitu. Mau ucapannya sumpah serapah, saya luluh. Cuman cepat emosi. Emosi, cepat. Kemudian ada orang kedua. Orang kedua ini adalah orang yang lambat emosi, tapi cepat reda. Ini orang yang paling baik. Ini, ya Allah, semoga keturunan saya nanti, atau mungkin saya mengalami perubahan sehingga saya bisa mengalami ini. Dia dibikin emosi itu susah banget. Dia dibikin emosi itu susah banget. Sampai tapi sekali dia emosi, dibikin redanya itu gampang. Salah satu yang mengalami seperti ini itu siapa? Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijuluki As-Sajjad. Suatu hari ada seorang Arab Badui. Arab Badui itu orang Arab yang tinggal di pedalaman. Orang Arab yang tinggal pedalaman ini kebetulan ya datang ke perkotaan. Apa yang mereka lakukan? Ya mungkin belanja ke pasar dan sebagainya, wallahu a'lam. Orang Arab Badui ini tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang yang, bukan beberapa, didatangi oleh orang yang lagi gabut. Orang gabut yang gak gena, yang gak jelas, yang lagi zalim, yang aneh luar biasa. Isi pikirannya random, gabut, gak jelas lah pokoknya. Orang Arab Badui itu dipanggil. Hehe, sini kamu, sini. Kenapa? Kamu ngelihat orang yang berdiri itu? Yang dimaksud adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kamu lihat orang yang berdiri itu? Iya, kenapa? Kamu, kalau bisa bikin dia emosi, aku kasih kamu 100 dirham. Oh, itu duit gede tuh. 100 dirham itu duit gede. 100 perak, 100 keping perak. Dijawab oleh, oh ya? Ayo, oke, deal. Didatengin. Dikata-katain, dicaci maki, ini, dikata-katain, gak mempan. Senyum aja Sayyidina Ali Zainal Abidin. Iya. Ya. Gak marah sama sekali. Sampai akhirnya yang marah siapa? Orang Arab Badui. Orang Arab Badui tadi itu yang marah gara-gara gak bisa bikin Ali Zainal Abidin marah. Jadi apa yang terjadi? Puncak finalnya emosinya. Malah dia sendiri yang emosi kan. Dia pengen bikin Sayyidina Ali Zainal Abidin yang emosi, malah dia sendiri yang emosi. Akhirnya apa yang terjadi? Diludahin, Pak. Cucu Rasulullah, yang jelas-jelas cucu Rasulullah, ya, ini cucu Rasulullah nih, cucu Rasulullah yang bertakwa luar biasa, dan jaraknya dengan Rasulullah itu gak jauh, 1, 2, langsung Rasulullah, 1, 2, langsung Rasulullah udah. Puncak finalnya orang Arab Badui tadi itu yang emosi, diludahin. Sayyidina Ali Zainal Abidin, diludahin, tuh. Astaghfirullahaladzim. Diludahin. Tuh. Apakah Sayyidina Ali Zainal Abidin marah? Enggak. Enggak marah. Akhirnya orang Arab Badui itu pergi. Ketika orang Arab Badui itu pergi, bertemu dengan orang di sana. Orang Arab Badui. Sini. Kamu tahu gak sih? Orang yang dari tadi kamu ludahin, kamu kata-katain itu siapa? Enggak. Emangnya kenapa? Aku cuma disuruh, katanya kalau berhasil bikin dia emosi, aku bakalan dikasih 100 dirham. Itu Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah. Hah? Itu Ali Zainal Abidin? Iya. As-Sajjad? Iya. Dia? Ya Allah. Jadi, dulu kan beda sama zaman sekarang. Orang dulu itu lebih fokus sama nama. Orang tahu dan Ali Zainal Abidin itu terkenal. Tapi yang mengenal sosok wajah Ali Zainal Abidin ya orang-orang yang tinggal di sekitar Zainal Abidin. Karena gak ada foto waktu itu. Orang di zaman Rasulullah, banyak yang sudah mendengar Rasulullah.
Tapi banyak di antara mereka yang nggak kenal Rasulullah. Bahkan ada ketika Rasulullah sedang mengajar di antara para sahabat, Rasulullah kan duduk bareng di bawah di lantai ya, bersama-sama dengan para sahabat. Sampai-sampai ditanya oleh orang yang datang dari jauh, ayyukum Rasulullah? Siapa di antara kalian yang Muhammad? Ayyukum Muhammad? Siapa Muhammad di antara kalian? Nggak tahu loh. Siapa Nabi Muhammad? Padahal mereka tahu siapa kebesaran nama Nabi Muhammad. Tapi mereka gak tahu karena Rasulullah betul-betul berbau dengan di antara para sahabat. Dan waktu itu ya gak ada kamera. Sama seperti posisi itu orang Arabi ini, orang Arab Badui ini gak tahu siapa yang dihadapi. Hanya datang untuk meminta maaf kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Lalu berkata kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, mohon maaf aku gak tahu kalau kamu adalah cucu Rasulullah. Sesungguhnya aku tadi berbuat seperti itu karena saya didatangi oleh orang random yang berkata kepadaku, andai kata aku bisa bikin kamu emosi, niscaya aku akan diberikan 100 dirham. Maka tolong terima permintaan maafku. Tebak apa jawaban Sayyidina Ali Zainal Abidin? Oh ya? Ya Allah, kalau kamu bilang dari awal aku akan kasih kamu 100 dirham tanpa kamu harus repot-repot ngata-ngatain saya. Tanpa kamu harus berlelah-lelah ria ngata-ngatain saya. Bayangin. Habis dikata-katain, malah kasih opsi dan menyatakan penuh penyesalan. Kenapa kamu repot-repot ngatain saya hanya untuk mendapatkan hanya dikasih 100 dirham. Nih. Habis dikata-katain, apa terjadi? Ya Allah. Ini tipikal orang yang kedua nih. Lambat dibikin marah. Sekali dibikin marah, gampang juga dibikin luluh. Lalu yang tipikal yang ketiga, lambat dibikin marah dan lambat dibikin luluh. Ada, ini katanya, awas, diamnya orang sabar itu berbahaya. Ya gak semua orang sabar. Ada beberapa orang yang dibikin marah tuh kayak susah banget. Tapi sekali marah, boom, sedunia tahu. Rumah hancur. Dan lama banget. Lalu yang terakhir, yang keempat, wah ini mungkin, ini tipikal yang emosian nih. Emosi terus. Sekali emosi, dibikin emosi ini cepat banget. Dan sekali dibikin emosi, lama banget dibikin reda. Waduh, ini kok bisa orang keempat ini bisa hidup tenang tuh, kayaknya susah banget tuh. Gak akan tenang tuh orang model keempat nih. Kayak, dikit-dikit emosi. Sekali dibikin emosi, ya lambat juga datangnya. Makanya, orang-orang yang emosian itu setidaknya terbagi menjadi 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, sehingga emosi itu tidak berkaitan dengan nada bicara. Marah-marah itu tidak berkaitan dengan nada bicara. Ada beberapa orang dari golongan tertentu, dari Medan, dari Madura, dari Arab dan sebagainya. Mereka tuh kalau ngomong sampai gini, tapi mereka ya gak marah. Kayak saya beberapa kali tertuduh, ya Rob, saya tertuduh sebagai orang yang suka marah-marah. Ya Allah, saya itu jarang marah. Brother, sister, saya itu jarang marah. Anda bisa tanya kepada teman-teman saya. Saya itu jarang marah, sejarang itu. Cuma memang seperti ini nih, ini gaya saya nih kalau ngomong begini. Dan rasanya kayak susah ketika saya ngomong, halo, ya. Kajian kali ini saya gak bisa, saya bawanya ya why, dan ya enggak marah. Nah, ada, jadi sehingga marah di sini tidak berkaitan dengan nada dia berbicara, tapi berkaitan dengan apa? Dia marah. Nah, dan marah itu tidak sepenuhnya dilarang. Justru marah itu setidaknya terbagi menjadi 5 hukum. Kadang-kadang marah itu bisa menjadi wajib. Ketika kapan? Ketika hukum Allah diremehkan, ketika hukum Allah dicaci maki. Kok bisa Anda gak marah? Mana ghirah Anda? Marah dalam kondisi ketika ayat-ayat Allah dihinakan, wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Marah bisa menjadi makruh. Marah bisa menjadi mubah. Mubah seperti apa contohnya? Ketika marah kamu itu tidak mengandung dosa dan marah kamu itu tidak mengandung pahala. Marah juga bisa menjadi mustahab, dianjurkan. Marah bisa menjadi makruh. Saya salah urutan. Allah, astagfirullah. Marah bisa menjadi wajib, marah bisa menjadi mustahab. Marah bisa menjadi mubah, marah bisa menjadi makruh, dan marah bisa menjadi haram. Semua tergantung dengan kondisi
marah itu ditujukan kepada siapa, dalam momen seperti apa, dan penyebabnya apa. Itu ya. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahmatullah taala alaih, beliau pernah berkata dengan pernyataan yang sangat amat terkenal. Saya haus. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, radhiyallahu an juga bisa tidak melulu harus disampaikan kepada para sahabat. Ketika saya kadang-kadang menyebutkan nama imam madhab dengan akhiran radhiyallahu an, atau para imam-imam yang begitu besar seperti Imam Suyuti dan sebagainya, ada banyak orang-orang radhiyallahu anhu cuma boleh kepada para sahabat. Tidak melulu kepada, tidak harus kepada para sahabat, bisa juga disampaikan kepada orang-orang yang punya kontribusi yang sangat amat luar biasa besar terhadap agama ini. Cuman para sahabat secara mutlak kita seringkali menyebutkan mereka dengan akhiran radhiyallahu anhu. Oke, kembali. Imam Syafi'i memiliki satu makalah yang begitu masyhur, luar biasa. Man istughdiba, barang siapa yang dia harusnya marah, walam yaghdab, tapi dia gak marah, fahuwa himar. Ya dia itu sama aja kayak keledai. Harusnya kamu marah, malah kamu gak marah. Ya kamu itu mirip sama keledai. Marah yang terlarang adalah marah yang al-ghadab alladhi yuaddi ilal mahdhurat, yaitu marah yang bisa membawa malapetaka. Bukan marah yang memang harusnya kamu marah. Ketika orang tua kamu misalnya dilecehkan, ketika kamu punya istri, ketika kamu punya anak kemudian dizalimi, ketika kamu dan sebagainya, hal-hal yang seperti itu kamu harus marah. Masa ketika kamu punya istri, kemudian istri kamu dilecehkan, kemudian kamu tidak marah dan biasa-biasa saja? Itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Man istughdiba wa lam yaghdab fahuwa himar. Harusnya dia marah, malah gak marah, ya dia sama kayak keledai. Kamu harusnya marah ketika istri kamu dilecehkan, kamu malah gak marah. Ya kamu mirip-mirip sama keledai. Maka larangan Rasulullah SAW, la taghdab, itu tidak tergeneralisasi terhadap setiap keadaan, terhadap setiap personal, dan terhadap setiap penyebab. Tapi secara umum, berusaha tahan emosi. Ya, berusaha tahan emosi sebagaimana yang dihadapkan dengan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Walaupun kita gak bisa mirip-mirip, gak bisa kayak Sayyidina Ali Zainal Abidin, minimal kita berusaha dalam beberapa momen mirip-miripin diri kita sama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bagaimana pernyataan para ulama, para ahli hikmah, fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Maka berusahalah mirip-miripin orang-orang yang hebat. Berusahalah mirip-miripin diri kita dengan orang-orang hebat. Karena sesungguhnya mirip-miripin kita dengan orang-orang hebat adalah sebuah kejayaan yang luar biasa. Maka kalau kamu gak bisa mirip-mirip, gak bisa persis seperti dia, minimal mirip seperti dia. Kalau tetap gak bisa mirip seperti dia, minimal agak mirip seperti dia. Kalau gak bisa agak mirip seperti dia, ya dikit lah ya, 1% lah pokoknya. Ada satu kebiasaan dia yang bisa kamu tiru. Minimal fashionnya lah. Ya, fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Bahasan para ulama selanjutnya adalah setiap kali teman-teman emosi, ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan. Ya, salah satunya adalah mungkin al-isti'adzah. Al-isti'adzah. Atau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suatu hari ada satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua sahabat yang sedang bertikai, kemudian salah satunya ini emosinya luar biasa sampai matanya tuh merah. Kemudian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, "Inni la a'lamu kalimatan." Ya. "Law qalaha," ya. Sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat, andai kata kamu mengucapkannya, la dhahaba anhu ma tajid. Andai kata seseorang mengucapkan satu kalimat tadi itu, niscaya dia tidak akan menghadapi apa yang sedang dihadapi oleh orang ini. Orang yang lagi marah, emosinya lagi memuncak luar biasa sampai mentalnya keganggu, merah matanya dan sebagainya.
Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika kalian lagi emosi, coba aja baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian sahabat tadi itu lagi sedang kemakan sama emosinya itu tiba-tiba berkata kepada Rasulullah, "Amajnunun ana?" Emang saya gila? Dan akhirnya pergi. Ya udah, ini sahabat ini lagi emosi. Sehingga yang kalian lihat di antara para sahabat begitu interaksi Rasulullah dengan para sahabat. Kemudian yang kedua yang bisa kalian lakukan ketika sedang emosi adalah apa ya? Tabdilul hay'ah, atau berusaha mengubah kebiasaan yang sedang kamu hadapi. Misalnya, kamu emosinya lagi duduk. Kamu lagi duduk, mikir, kemudian emosi. Coba berdiri. Dan ketika kamu emosinya sedang dalam keadaan berdiri, coba kamu duduk. Ketika kamu emosinya duduk, coba kamu berusaha tiduran. Ketika kamu emosinya pas lagi tidur, intinya berusaha ubah posisi kamu sehingga emosi kamu bisa kekontrol dengan cara yang seperti itu. Kemudian cara yang ketiga yang bisa kamu lakukan adalah diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, kalau kamu lagi marah, diam. Kalau kamu lagi marah, diam. Ada beberapa orang yang ketika dia lagi marah, dan ini sebaik-baiknya sikap, dia tuh kalau lagi marah gak bisa ngomel. Justru ketika orang-orang model seperti ini itu marah dan dia ngomel, itu berarti marahnya biasa saja. Marah yang ya biasa saja. Tapi ketika dia diem, itu puncak kemarahannya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika teman-teman marah, entah itu marah kecil atau marah besar, berusahalah untuk diam. Kemudian ada satu narasi terakhir, ya. Tapi hadisnya dhaif. Tata cara bagi teman-teman sekalian sedang menghadapi emosi yang begitu luar biasa dengan cara berwudu. Ini dhaif tapi efektif. Ya. Hadisnya dhaif tapi efektif. Saya beberapa kali mencobanya dan sangat-sangat efektif. Ketika lagi emosi, langsung wudu. Oke. Sudah selesai sampai di situ saja. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dikategorikan ke dalam hamba-hambanya yang emosian. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.